my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, shit ain't nothing like me. About to catch another fight. Apple bottom, make them wanna bite. About to catch another fight. To give up. About to catch another fight. Apple bottom, make them wanna bite. About to catch another fight. To give up. About to catch another fight. Apple bottom, make them wanna bite. About to catch another fight. To give up. About to catch another fight. Apple bottom, make them wanna bite. About to catch another fight. To give up. About to catch another fight. About to make me wanna bite. About to catch another fight. To give up. About to catch another fight. About to make me wanna bite. About to catch another fight. To give up. About to catch another fight. Duh, gimana nih? Duh, maaf ya Tan ya, harusnya saya nggak berhenti di tengah jalan. Maaf ya Tan, ini salah saya. Gak apa-apa kok, lagian ini bukan salah kamu, ini salah Tante. Tadi Tante jalannya melamun, jadi nggak sengaja nabrak kamu. Maaf ya. Tapi saya juga salah Tan, harusnya saya nggak berdiri di tempat orang jalan. Ya udah, saya bantu berdiri aja ya Tan ya. Udah, gak apa-apa, Tante bisa berdiri sendiri kok. Udah, gak apa-apa. Tapi Tan, udah gak apa-apa, kamu boleh pergi kok. Tante bisa berdiri sendiri. Yaudah ya Tan, maaf ya kalau gitu sekali lagi. Kalau gitu saya pergi dulu ya Tan. Iya. Kok saya pernah banget sih lihat muka anak itu, tapi mirip siapa? Kayak pernah lihat mukanya. Makasih ya udah anterin gua. Iya, sama-sama sayang. Dih, apa Anda pakai panggil sayang segala? Kenapa emangnya? Gak boleh ya? Boleh ya, Ge. Ya udahlah, gua ke dalam dulu. Iya, tidur nyenyak ya sayang. Apa Anda? Oh ya, hati-hati nanti di jalannya ya, jangan ngebuat. Iya sayang. Iya, apa Anda? Ya udahlah, bye. Iya, bye beb. Udah lah, mending pulang terus makan. Tidur deh, kayaknya enak. Aku pulang. Bagus, pulang sore bukannya cuma salam. Iya, maaf. Assalamualaikum Ibunda Ratu, wahai Kanjeng Nyai Siroro Kidul. Iya, waalaikumsalam. Oh ya, kamu dari mana? Pulang jam segini, mana sore lagi. Bunda kira kamu nggak ingat rumah. Ya ingat lah, tadi tuh cuma jalan-jalan dulu sama Alex, terus ke supermarket deh. Oh. Bun, ayah udah pulang kah? Udah kok, dari tadi malah. Oh, sekarang di mana ayahnya? Pergi barusan. Pergi? Sama siapa perginya? Kok gak ajak aku sih? Sama Zeo tadi. Lagian gimana mau ajak kamu kalau kamu jaga dari rumah? Udahlah, cuma ke pasar aja, gak usah diributin. Tapi kan dia telepon aku, Bun. Aku kan mau ikut. Udah Zea, cuma ke pasar doang, bukan ke mall ini. Kamu tuh kayak anak kecil aja. Udah sana mandi, terus makan bareng. Bentar lagi ya kamu pulang. Misi Mas, nama saya nih Mas. Bun. Ya. A few moments later. Awas aja tuh anak, minta jawaban PR dari gua, bakal gua kasih.
Nyamannya gak ada Zea. Akhirnya bisa pergi berdua sama ayah. Gak, pokoknya gue harus minta klarifikasi ke dia kenapa dia gak ajak gue. Ngapain nih anak nelfon? Hah? Apaan? Kenapa lu gak ajak gue? Buset, santai napa? Ya makanya lu jawab, kenapa lu gak ajak-ajak gue? Gini apa sulap merah? Kesatu, lu gak ada di rumah. Kedua, gue pengen jalan-jalan bareng ayah cuma berdua ya walaupun ke pasar. Tapi kan lu bisa telepon gue. Males ngapain juga gue ajak-ajak lu, kali-kali kayak gue sendiri. Tapi gue kan pengen bareng sama ayah. Bodoh amat. Ya udah ya, gue matiin dulu. Bentar lagi udah mau nyampe pasar malam. Hah? Pasar malam? Zeo, kasihin apanya ke ayah? Kasihin gak? Gak, bye-bye. Be. Zeo, dasar tuh bocah. Awas aja lo ya. Kalau sampai rumah, gue pastiin kamar lo hancur semuanya. Udah lah, mendingan mandi, skincarean, makan, terus tidur deh. Biar gak panas otak gue. Ternyata mandi sore enak juga ya. Loh, kok lampunya tiba-tiba mati ya? Hah, pasti kelakuan dua bocah itu lagi. Zeo, Pika, gak usah gangguin gue. Nyalain lagi lampunya. Zeo, Pika, please jangan jahil, nyalain lampunya. Kok gak ada responnya? Yaudah, periksa aja dulu. Loh, lampunya itu gak ada yang mainin, terus di sini juga gak ada siapa-siapa. Terus siapa udah yang mati lampu? Please jangan nyakutin gua. Ini siapa sih? Siapa lo, ha? Keluar gak? Jangan berani nakutin gue lo. Keluar. Gak usah nakutin gue. Gue berani. Lo pikir gue takut, ha? Please jangan keluar, gue cuma bercanda. Siapa coba yang berani jailin gue? Gue gak tau apa kalau gue ini takut. Coba kalau gue bisa bela diri, bakal lari duluan gue. Aduh, gimana nih, gue takut. Sakit. Loh, kok gue di sini sih? Dan kenapa gue bisa diikat kayak gini? Kenapa gue bisa diikat? Akhirnya kau sudah sadar, Zea. Bagaimana tidurmu, nyenyak? Siapa lo, ha? Ngapain bawa gue ke sini? Pakai diikat segala lagi. Lepasin. Lepaskan? Aku tidak akan lepaskan ikatan itu, Zea. Lepasin. Apa sih sebenarnya lo mau dari gua? Mauku? Pertanyaan yang bagus. Aku menginginkan tubuhmu itu, Zea. Ih, apa? Lo mau tubuh gua? Lo siapa mau tubuh gue? Kan lo punya tubuh sendiri. Baiklah, Zea. Jika kau ingin tahu siapa diriku ini, aku akan memberitahumu. Kenalkan, aku adalah Ratu Vespara, Ratu Kegelapan dikenal kuat dan kejam. Tunggu. Ratu Kegelapan? Kalau lu Ratu Kegelapan, jadi kutukan ini dari... Ya, tentu saja. Kutukan itu dariku. Bagaimana, kau menyukainya? Suka lo bilang ah, masih waras lo ngomong kayak gitu. Gara-gara lo, gue gak bisa ngeliat pakai kedua mata gue sendiri. Benarkah itu? Zea, waktuku tidak lama. Aku hanya ingin memberimu 3 peringatan akannya kehancuran. 3 peringatan kehancuran? Hah?
Iya, 3. Pertama, akan terjadinya bulan purnama dan bulan merah secara bersamaan di malam hari. Itu akan terjadi suatu saat nanti. Yang kedua, yaitu setelah bulan purnama dan bulan merah terjadi, keesokan harinya akan adanya burung gagak yang berterbangan, dan itu lebih dari 10 burung gagak. Itu akan terjadi selama 3 hari. Dan yang terakhir adalah setelah semua kejadian itu berakhir, semuanya akan kembali seperti normal, tapi tidak dengan dirimu, Zea. Kau akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dan orang-orang tidak bisa melihatmu karena orang-orang melihatmu sedang baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Dan itu akan berakhir sampai aku berhasil mengendalikan tubuhmu itu. Nggak mungkin itu semua terjadi. Tidak mungkin? Itu mungkin terjadi, Za. Dasar bodoh. Oh ya, satu lagi. Sebelum semua itu terjadi, kau akan mendapatkan beberapa masalah di hidupmu itu. Hingga ya, orang-orang terdekatmu mungkin saja bisa hilang begitu saja. Dan kau harus menghadapi ini semua. Masalah apa lagi yang harus gue hadapin kali ini? Kau akan mengetahuinya itu semua sendiri, Za. Yang jelas, masalah ini bukan masalahmu saja, bahkan temanmu, sahabatmu, bahkan orang yang kamu sayang pun akan terkena masalah. Enggak. Lo bohong kan? Gue gak bakal percaya sama perkataan lo itu. Bohong? Itu benar-benar terjadi, Za. Dengar ini, aku tidak akan melakukan rencanaku secepat itu. Sebelum aku melakukan itu semua, ada masalah yang harus kau terima. Mau dari Taylor, orang yang baru kenal, aku tidak tahu. Yang jelas, aku tidak akan terburu-buru, ingat itu. Mau sebagus apapun itu rencana lu, gue gak akan nyerah. Dan masalah, gue akan menghadapin itu semua. Kau yakin masalah yang akan menimpamu ini akan adanya orang yang kamu sayang pergi menjauh perlahan, atau mungkin pergi untuk selamanya? Gak, gue bakalan ingat semuanya apa yang terjadi nanti. Tapi sayangnya ingatanmu akan aku hapus. Kau akan mengingatnya jika itu satu persatu terjadi. Gak, gue bakalan tetap ingat apapun itu. Kembalilah ke duniamu dan biarkan rencanaku itu berhasil. Gue bakal hadapin itu semua. Untung cuman mimpi. Tadi apa namanya? Vespa. BTW sekarang jam berapa dah? Kayak ada siang. What? Ini udah mau jam 7, tapi gak ada yang bangunin gue. Zewo, kenapa lo gak bangunin gue? Sekolah yang benar. Iya ya. Jangan pacaran sama sekolah. Kenapa gak boleh ya? Pakai nanya lagi, kamu itu masih sekolah, jadi gak pantas buat pacaran, fokus belajar. Kamu juga, Zeo. Oh iya, aku gak bakal pacaran kok. Apalagi gue juga gak bakal pacaran. Diam aja disenggol, apalagi bertindak, langsung dikeluarin gue. Ya udah kalau gitu aja pergi dulu, nanti kalian pulang bakalan dijemput sama supir ya. Iya ya, hati-hati ya, di jalannya jangan ngebut. Iya. Untung aja gue gak ketahuan. Kalau ketahuan aja udah habis gue diemin sama ayah karena gue pacaran sama si Alex. Harus dirahasiain sih ini. 昨天下雨了，给了你一把伞，不记得今天还姗姗来迟，笑着对我说没有，还期盼你突然送惊喜给我，把雨伞放在我。 Selamat pagi makhluk bumi yang gak punya papa dan juga beban masyarakat. Pagi. By the way, kalian lagi ngapain tuh? Gak ngajak-ngajak gue. Lagi gitu deh pokoknya. Oh ya, kenapa lo telat tumben siang? Wahai makhluk bumi, saya kesiangan karena tidak ada yang membangunkan saya tidur. Oh, pantes -5 buat lo.
Woi, lagi pada ngapain tuh? Oh, lagi ngapain, Van? Lagi nyawit gue. Ya lagi wajar lah, lo gak lihat apa kalau gue lagi nulis kayak gini? Buta mata lo. Oh lah. Oh ya, lo tau gak? Di HP gue EPP loh lagu kayak MBG Mas Balil Ganteng. Masa sih? 天下雨了，给了你一把伞，不记得今天还姗姗来迟，笑着对我说没有，还期盼你突然送惊喜给我，把雨伞放在我身后，着迷你自由自在，像个小孩没有愁，特别你笑的时候，阳光配合的颜色。 Baik anak-anak, sebelum mulai, tapi ibu gak bakal ngajar karena ibu bakal ada rapat di luar kota ya. Dan kalian tenang aja karena ada guru ganti sekarang untuk sementara, besok sampai ibu lagi. Dan kalian juga kedatangan 3 murid baru. Dan semoga kalian menerima 3 murid baru ini. Jangan bikin rusuh, onar, apalagi bikin masalah yang gak jelas. Kayak anak utan aja kalian ya. Baik, silakan masuk, langsung perkenalkan diri kalian. Hai semuanya, kenalin nama aku Klaira. Semoga kita bisa berteman dengan baik ya. Kenalin, kalau gue Valora, senang bertemu dengan kalian. Kenalin, nama gue Kyle. Semoga kita bisa berteman dengan baik. Baik, silakan kalian pilih bangku kalian yang kosong ya. Oh, Bu. Baik anak-anak, cuma segitu dulu. Dan guru pengantin kalian juga bakal datang. Ingat perkataan ibu, jangan bikin onar, ulah, apalagi masalah yang gak jelas kayak orang hutan. Yaudah, segitu dulu. Dan ingat ya aja perkataan ibu, awas aja kalau enggak. Murid baru ya? Pantesan aja di kelas ini makin berkurang. Enggak deh, makin tambah maksudnya. Tapi bodo amat lah. Iya, Bu. Kok bisa ada tulisan itu sih?